Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada tumbuhan, sistem reproduksinya atau perkembangbiakannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara generatif atau secara kawin, sedangkan yang kedua adalah secara vegetatif atau tak kawin. Kita mulai dulu dari reproduksi pada tumbuhan biji atau spermatopita. Pada tumbuhan biji dibedakan menjadi dua, ada yang tergolong tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, reproduksinya dibedakan menjadi dua. Ada yang secara vegetatif alami dan ada yang secara vegetatif buatan. Macam-macam cara reproduksi vegetatif alami atau aseksual secara alami. Antara lain yang pertama adalah rizoma, yang kedua tunas, yang ketiga adalah stolon, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi batang, dan yang terakhir adalah kuncup tunas adventif atau kuncup adventif daun. Rizoma, batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah lengkuas. Jadi lengkuas itu hidupnya, dia itu berkembang biak, tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh lainnya adalah jahe, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah berkembang biak secara tunas, yaitu individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Contohnya adalah pisang. Jadi pisang, dia itu akan tumbuh lagi, muncul di bagian batang bawah, ya, muncul tunas baru. Ketika ini mati, maka tumbuh lagi, mati induknya, tumbuh lagi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah secara stolon, yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jadi ini kebalikan dari rizoma. Kalau rizoma itu tumbuh menjalar di bawah tanah, sedangkan kalau stolon itu menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhannya adalah stroberi. Jadi kalau kalian ingin menanam stroberi, tinggal petik bagian ini. Ini namanya secara stolon. Kemudian yang kelima yaitu umbi lapis, yaitu modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan susunan berlapis-lapis. Jadi contohnya adalah bawang merah. Nah, pada bawang merah, yaitu kuncupnya ini yang ditanam kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah umbi batang, yaitu batang yang membengkak dan berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah kentang. Jadi kentang, kalau sudah tumbuh inilah yang disebut dengan umbi batang. Nah, ini umbi batang. Jadi kalau ingin menanam kentang kembali, bisa kalian ambil umbi batang ini. Kemudian yang terakhir yaitu kuncup tunas adventif atau tunas yang muncul selain di batang. Yaitu di mana? Di daun. Ini contohnya adalah cocor bebek. Jadi kalian tinggal ambil bagian ininya untuk ditanam kembali. Nah, itu macam-macam reproduksi secara vegetatif alami atau secara aseksual alami.
Nah, sekarang secara vegetatif buatan atau aseksual buatan itu memang sengaja direproduksi oleh manusia, ya. Yang pertama adalah mencangkok, yang kedua adalah merunduk, yang ketiga menyambung, yang keempat menempel, yang kelima adalah stek. Oke. Kita mulai dari yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu pohon mangga. Nah, ini dia adalah mencangkok. Kemudian yang kedua adalah merunduk. Jadi contoh tanamannya adalah pohon alamanda. Jadi kalau kalian batang dari alamanda itu ditanam di tanah maka tumbuh akar. Nah, ini proses ini namanya adalah merunduk. Kemudian yang ketiga adalah menyambung. Contoh biasanya yang menyambung itu adalah ketela pohon, ya, dua jenis ketela pohon biasanya disambung seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menempel atau okulasi, ya, dengan mengambil bagian kulit, ya, kulit ke dalam, kemudian ditempelkan sehingga tumbuh tunas seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah stek. Nah, contohnya adalah ketela pohon. Jadi batangnya kalau ketela pohon itu kalau dipotong-potong, ditancapkan ke tanah, maka akan tumbuh akar. Contoh lain adalah pohon kelor. Nah, itu. Oke, selanjutnya adalah secara generatif atau secara kawin. Nah, proses perkembangbiakan secara generatif ini, anakku sekalian, memiliki dua tahapan. Yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi. Yang kedua dilanjutkan dengan proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, perlu kalian ketahui, pada tumbuhan berbiji ada dua macam alat reproduksinya secara generatif, yaitu Strobelus pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, sedangkan bunga pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami, yang kedua adalah geinotogami atau disebut dengan penyerbukan tetangga, kemudian alogami, penyerbukan silang, dan yang keempat hibridisasi atau bastar. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah autogami atau disebut dengan penyerbukan sendiri, yaitu berasal dari buah sendiri. Nah, atau bunga sendiri, ya. Oke, contohnya adalah bunga sepatu. Jadi, kalau serbuk sarinya ini pada satu bunga ini jatuh di atas kepala putiknya sendiri, miliknya sendiri, bunga itu sendiri, maka ini disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah geinotogami, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi satu tumbuhan. Contohnya adalah mangga. Jadi kalau ada pohon mangga, kemudian serbuk sari yang di atas jatuh ke kepala putik bunga yang di bawah seperti ini, maka tetapi masih satu pohon, yaitu pohon mangga tersendiri, maka inilah yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah alogami, yaitu penyerbukan silang, yaitu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Nah, jadi kalau misalkan serbuk sarinya ada beberapa jenis tumbuhan, maksud saya jagung, misalkan jagung, jadi serbuk sarinya jagung ini jatuh ke kepala putik bunga jagung yang di sebelahnya, maka inilah yang disebut dengan penyerbukan silang. Kemudian hibridisasi atau bastar diserbuk dari sari berasal dari tumbuhan jenis lain. Contoh dari tumbuhan ini adalah kelapa sawit. Oke. Selanjutnya adalah berdasarkan zat perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Nah, jadi ada 4 juga menurut zat perantaranya. Ada yang pertama adalah anemogami,
Yang kedua adalah hidrogami, yang ketiga adalah zoidiogami, yang keempat adalah antropogami. Anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, contohnya misalkan nih, bunga mangga yang di sini dengan yang di sini, serbuk sarinya tertiup, dibantu oleh angin. Tertiup dan jatuh di kepala putih ini, maka penyerbukan ini disebut dengan anemogami. Kemudian hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh tanamannya adalah eceng gondok. Jadi, serbuk sari dari eceng gondok sebelah sini jatuh di kepala putih eceng gondok sebelah sini, maka melalui air, media air, maka itu yang disebut dengan hidrogami. Dan yang ketiga adalah zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, bisa dibantu oleh lebah, dibantu oleh burung, dibantu oleh kelelawar, bisa dibantu oleh siput. Dan yang terakhir adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tumbuhan salak. Jadi, pada salak itu ada dua jenis bunga, ada yang jantan dan ada yang betina. Ini yang jantan. Jadi, kalau misalkan mau dijatuhkan serbuk sari yang jantan, mau dijatuhkan ke betina, maka menggunakan media atau bantuan manusia. Selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan biji dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka, yaitu gimnospermae, sedangkan pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Nah, ini adalah contohnya pohon pinus. Jadi, prosesnya itu pada pohon pinus ada kerucut jantan dan ada kerucut betina. Kemudian dua kerucut ini mengalami fertilisasi satu kali saja sehingga terjadilah pembuahan, kemudian menjadi embrio. Kalau pada tumbuhan berbiji tertutup, setelah penyerbukan dihasilkan yaitu dua sperma. Yang pertama, sperma tersebut membuahi inti kutub, yang kedua inti telur. Yang pertama itu, makanya disebut dengan pembuahan ganda karena ada dua yang dibuahi, yang pertama inti telur dan yang kedua adalah inti kutub. Di sini salah satunya yang membuahi inti telur itu akan membentuk sperma, membentuk zigot, membentuk zigot, dan yang kedua membentuk endosperma. Zigot di sini membentuk yang namanya bakal biji, sedangkan endosperma ini membentuk yang namanya bakal buah. Seperti contohnya adalah mangga, apel, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pada reproduksi pada tumbuhan berspora. Tumbuhan berspora dibedakan menjadi dua, yaitu ada tumbuhan lumut yang disebut dengan bryophyta dan yang kedua adalah tumbuhan paku atau yang disebut dengan pteridophyta. Tumbuhan lumut ini contohnya, biasanya hidup di tempat-tempat lembab. Ini adalah sporanya. Yang disebut dengan sporanya itu adalah ini. Sedangkan tumbuhan paku, ini adalah tumbuhan paku. Dan ini adalah spora pada tumbuhan paku. Dua-duanya ini mengalami yang namanya proses gametofit dan sporofit secara bergiliran. Seperti ini. Oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Stay at home.
jaga kesehatan kalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.